Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wattaba'a hudah. Amma ba'd, fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun berada, alhamdulillah kembali kita bertemu pada program kesayangan kita, kajian ilmu hadis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai al-hadis al-mursal al-khafi. Setelah sebelumnya kita telah membahas mengenai al-hadithul mudallas. Al-mursalul khafi artinya hadis yang mana di sanadnya ada seorang periwayat hadis yang meriwayatkan dari seseorang yang sezaman dengannya, tapi dia tidak mendengarkan hadis tersebut dan tidak pernah bertemu dengan orang tersebut. Ya. Sezaman nih, tapi belum pernah ketemu, belum pernah dengar perkataan dia. Ya, orang belum pernah ketemu, gimana mau dengar apa kan? Dan tidak ada media tentunya. Ini kan kita bayangkan kita nih di zaman riwayat. Nah, maka ini hadisnya mursal khafi. Ya. Mursal terputus hanya saja. Kenapa khafi? Khafi itu artinya tersembunyi. Banyak orang nggak tahu nih. Ya. Orang mengira si fulan ini ketemu dengan sang guru, ya, sang syaikh, sang rawi. Tapi padahal tidak demikian. Contohnya, itu al-mursal khafi. Berarti kan kita nih masih berkaitan dengan hadis dhaif ya. Hadis dhaif, hanya saja dhaifnya itu tersembunyi. Ya, jadi kedhaifan suatu hadis itu baik tersembunyi atau tidak tersembunyi, nampak atau tidak nampak, ya tetap namanya dhaif. Contohnya hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, diriwayatkan ya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Matlul ghani zulmun, wa idza uhilta ala mali'in fatba'hu wa la tabi' bai'ataini fi bai'ah." Ini hadis maknanya apa? Kata Rasulullah, matlul ghaniyyi zulmun. Kalau ada orang yang berhutang kepada kita, kepada saya misalnya, dan dia mampu untuk membayar hutang tersebut setelah memang waktu pembayaran hutangnya itu datang, tapi dia nggak bayar. Nah, maka itu zalim. Berarti dia telah menzalimin saya. Toh dia mampu. Waktu pembayaran sudah masuk, seharusnya dibayar sekarang, dia zalim. Wa idza uhilta ala mali. Namun jika kamu diarahkan kepada seorang pihak ketiga nih. Ya, ini pembahasan hawalah. Hawalah itu mengalihkan hutang. Ya, si fulan berhutang ke saya 1.000.000. Nah, dia berhutang ke saya 1.000.000. Jadi saya tagih hutang itu. Mana? Terus dia ngarahkan saya kepada pihak ketiga. Yang mana pihak ketiga ini berhutang ke dia. Kata dia, silahkan datangi si fulan. Ya. Pihak ketiga berarti si fulan. Karena dia ada juga hutang ke saya, kata dia. Maka kata Rasulullah, fatba'hu. Maka kamu datanginlah pihak ketiga tersebut. Nah, meskipun ulama di sini berbeda pendapat. Konsekuensinya nanti gimana kalau dia nolak, apakah bisa kembali lagi ke pihak pertama. Nah, ini masalah fikih, rinciannya bukan di sini. Tapi maksud hadis itu ya ini dia. Sebenarnya dasar hadis ini tuh ada di Sahih Bukhari Muslim. Hadisnya sahih. Cuman sanad ini bermasalahnya di mana? Di sanadnya itu ada seorang perawi yang bernama, seorang periwayat hadis yang bernama Yunus ibnu Ubaid. Di sanad itu Yunus bin Ubaid an ibni Umar. Ya, sebelum Ibnu Umar ada Nafi'. Jadi Nafi'nya ini, murid Nafi' ini adalah seorang murid dari Abdullah bin Umar. Merupakan salah satu guru Imam Malik juga. Yunus bin Ubaid an Nafi'. Kata Imam Bukhari, Yunus bin Ubaid ini nggak dengerin atau tidak pernah bertemu dengan Nafi'. Nah, nggak pernah bertemu. Kata siapa? Kata Imam Bukhari. Yang mana ini merupakan juga salah satu pendapat ya, dari
imam-imam hadis yang lain, imam-imam besar hadis, ya, Imam Ahmad, Imam Ibnu Ma'in. Kita kenal Imam Ahmad siapa? Ahmad bin Hambal, wafat 241. Yang mana juga rekan beliau yang bernama Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in, juga menyatakan demikian. Yunus bin Ubaid tidak pernah bertemu dengan Nafi'. Jadi Imam Bukhari, Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in. Kemudian juga Al-Imam Abu Hatim. Nah, Imam Abu Hatim yang mana anak beliau juga seorang imam hadis, ya, Ibnu Abi Hatim. Mereka menyatakan bahwasanya Yunus bin Ubaid tidak pernah bertemu dengan Nafi'. Jadi ini hadisnya statusnya dengan sanad demikian mursal khafi. Kenapa khafi? Karena toh keduanya sezaman. Kemungkinan bertemu itu ada, tapi ternyata ada ulama-ulama para imam yang lebih mengetahui bahwasanya meskipun mereka sezaman, pertemuan itu tidak pernah terjadi. Nah, kalau tidak pernah terjadi, berarti ini hadis mursal khafi. Meskipun Yunus bin Ubaid di sanad ini bukanlah seorang pembohong, ya, tidak sedang berdusta. Kenapa? Karena dia meriwayatkannya dengan redaksi sighatnya apa? Sighatnya itu an. Ya. An itu kan artinya dari. Dia tidak meriwayatkan hadis ini dengan lafal atau dengan sighat saya mendengar Nafi'. Dia tidak katakan demikian. Kalau dia sebutkan itu berarti dia berbohong. Gimana kamu bisa menyatakan bahwasanya kamu mendengar dari Nafi' padahal kamu nggak pernah ketemu, padahal kamu nggak pernah mendengarkan satu kalimat pun atau hadis ini ya minimal dari dia. Nah, maka ini ada iham namanya. Dia semacam seolah-olah Yunus bin Ubaid mengelabui para pendengarnya, ya, agar mereka itu percaya seolah-olah dia mendengarkan hadis ini dari seorang guru yang bernama Nafi'. Meskipun ini dia tidak sedang berdusta, tapi tidak menafikan kedhaifan hadis ini. Jadi sudah jelas hadis ini dengan sanad ini dhaif. Bahkan di situ ada tambahan, yang mana tambahan ini nggak ada di Sahih Bukhari Muslim. Ya, tadi saya sudah bacakan hadisnya. Wala tabi' bai'ataini fi bai'ah. Jangan kamu melakukan transaksi jual beli, dua transaksi dalam satu transaksi. Nah, saya beli kambing ini misalnya, ya jual beli kambing dengan harga 1 juta atau dengan mata uang lain misalnya, atau dengan barang lain. Nah, saya beli kambing ini dengan harga 1 juta atau dengan HP ini. Sudah, itu transaksinya dan itu lafalnya. Ini nggak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, tapi poinnya di mana? Bukan di matannya. Poinnya yang membuat hadis ini dhaif dengan sanad ini adalah Yunus bin Ubaid tidak bertemu dan tidak pernah mendengarkan hadis ini dari seseorang yang bernama Nafi' Maula bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi itu misalnya, dan kita udah jelaskan apa definisi dari al-mursal khafi, dan sebelumnya kita telah menjelaskan apa itu al-mudallas, ya, berbeda antara mudallas dengan al-mursalil khafi. Kedua-duanya sama-sama hadis dhaif yang mana kedhaifannya itu disebabkan karena apa? Kalau kita rujuk ke syarat hadis sahih, ittisalus sanad. Jadi permasalahannya karena sanadnya yang tidak ittisal. Ittisal itu kan bersambung. Hanya saja ketidak-ittisalan sanadnya apakah zahir atau khafi? Jawabannya ketidakbersambungan sanad hadis mudallas atau mursal khafi adalah karena khafi, karena tersembunyi. Sehingga banyak para ulama hadis yang tertipu, terlena, yang mana mereka tidak tahu karena mereka berkecukupan dengan ini kan sezaman. Itulah makanya para ulama hadis itu marotib, ya. Ada juga tingkatan-tingkatannya. Enggak semuanya mereka satu level. Ya, enggak semua mereka itu sekelas Imam Bukhari. Imam Bukhari, Imam Ahmad, itu level tertinggi daripada kasta ulama hadis. Dan itu kan hal yang biasa, ya, wajar. Ya. Tobaqat namanya istilah. Dengan demikian kita telah selesai membahas tentang kedhaifan hadis yang disebabkan karena tidak bersambungnya sanad hadis tersebut.
baik itu zahir ataupun khafi. Kedua-dua jenis ini, zahir dan khafi, kita telah selesai membahasnya, dan selanjutnya kita akan membahas judul yang lain yang insyaallah tidak kalah menarik. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.